Karena itu kata Nabi dalam hadis sahih Bukhari, iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kau berada di pagi hari, jangan menunda taubat di sore hari, karena belum tentu engkau melihat matahari tenggelam. Iza amsaita fala tantaziris sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan menunda taubat di pagi hari, karena belum tentu engkau membuka mata di pagi hari. Hidup kita terlalu singkat. Kata Nabi, hanya dari terbit ke tenggelam matahari atau dari tenggelam ke terbit matahari. Para hadirin, kalau tidak mati siang ini, mungkin malam nanti matinya. Tidak mati nanti malam, mungkin siang besok matinya. Itulah kenapa Nabi mengajarkan dalam hadis sahih Muslim, man qala hina yusbih, siapa yang di pagi hari berkata, di pagi hari dia berkata, apa yang dikatakan di pagi hari? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yang disebut dengan sayyidul istighfar. Kata Nabi, kalau dia baca pagi sekali, mata qabla ayyumsiya, mati menjelang sore dia, famin ahlil jannah, maka dia ke surga Allah. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mendapat ampunan dari Tuhan dan sorga yang lebarnya langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Surat Ali Imran ayat 133. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya selaku khatib kembali mengingatkan dan mengajak kita bersama untuk marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surat Ali Imran ayat 133, seperti yang telah kita bacakan di awal khutbah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua agar bersegeralah mendapat ampunan dari Tuhan. Perintah yang sama diulang kembali oleh Allah di surat Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Dan berpaculah kalian mendapat ampunan dari Tuhan dan sorga yang lebarnya langit dan bumi. Jadi dalam masalah ampunan, Allah perintahkan kita untuk berpacu dan bersegera. Tidak boleh lambat dan tidak boleh santai. Untuk urusan ampunan, kata Allah, berpaculah, berlombalah menjadi yang tercepat dan yang terdepan untuk mendapatkannya. Para hadirin,
kenapa kita harus berpacu dan bersegera untuk mendapat ampunan Allah? Kenapa harus bersegera dan berpacu? Pertama, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita datang. Para hadirin, kita tidak pernah tahu kapan kematian akan mendatangi kita. Karena itu kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, "Iza asbahta fala tantaziril masa." Bila kau berada di pagi hari, jangan menunda taubat di sore hari. Karena belum tentu engkau melihat matahari tenggelam. Iza amsaita fala tantaziris sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan menunda taubat di pagi hari, karena belum tentu engkau membuka mata di pagi hari. Hidup kita terlalu singkat. Kata Nabi, hanya dari terbit ke tenggelam matahari atau dari tenggelam ke terbit matahari. Para hadirin, kalau tidak mati siang ini, mungkin malam nanti matinya. Tidak mati nanti malam, mungkin siang besok matinya. Itulah kenapa Nabi mengajarkan dalam hadis Sahih Muslim, "Man qala hina yusbih." Siapa yang di pagi hari berkata, di pagi hari dia berkata, apa yang dikatakan di pagi hari? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Kata Nabi, kalau dia baca pagi sekali, mata qabla ayyumsiya, mati menjelang sore dia, famin ahlil jannah, maka dia ke surga Allah. Kalau dia baca sore, mati menjelang pagi, maka kata Nabi, famin ahlil jannah, maka dia pun ke surga Allah. Kenapa? Karena dia bersegera mendapat ampunan Allah. Karena Sayyidul Istighfar itu artinya kita minta ampun dari dosa yang sudah, sedang, dan akan yang kita kerjakan. Kalau orang membaca Sayyidul Istighfar pagi, maka dosanya yang sebelum sore sudah diampuni oleh Allah. Kalau dia baca sore, maka dosanya yang menjelang subuh juga diampuni oleh Allah. Itu kenapa para hadirin, jangan pernah lupa membaca Sayyidul Istighfar ini pagi dan sore. Karena kalau dibaca pagi, mati menjelang sore surga. Yang membaca sore, mati menjelang pagi pun surga. Yang kedua, kenapa kita harus bersegera mendapat ampunan? Karena tidak ada kita yang bisa dan boleh menghadap Allah kalau tidak mendapat ampunan. Dalam surah Al-Fajr ayat 28 dan 29 kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah menghadap Tuhan. Siapa yang boleh menghadap Tuhan kalau dia mati? Namanya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang sudah tenang. Siapa jiwa yang tenang itu? Jiwa yang sudah mendapat ampunan, jiwa yang sudah tidak berdosa lagi. Karena Nabi pernah ditanya dalam hadis sahih riwayat Ahmad, apa itu dosa ya Rasulullah? Mahaka fi sadrik, dosa itu yang membuat jiwamu tidak tenang. Jadi jiwa kita gelisah itu karena dosa, dan jiwa tenang karena ampunan. Maka kalau sudah dapat ampunan, kata Allah, irji'i, engkau boleh pulang menghadap saya. Itulah rahasianya para hadirin. Kenapa menjelang Nabi meninggal dunia 2 tahun sebelum beliau wafat, setelah penaklukan kota Makkah, maka Allah turunkan ayat khusus yang memerintahkan Nabi untuk banyak beristighfar. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Setelah menaklukkan kota Makkah, orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, maka perintah Allah ke Nabi Muhammad, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena engkau akan segera pulang menghadap saya. Karena itu para hadirin, ketika tugas sudah selesai di dunia ini, mungkin kita sudah pensiun, mungkin anak-anak sudah pada berkeluarga, maka itu tandanya permainan akan segera usai. Dan kita harus bersiap menghadap Allah. Dan Nabi Muhammad diturunkan ayat istighfar ini ketika usia beliau 60 tahun. 2 tahun kemudian beliau meninggal dunia. Dan kata Nabi, sejak ini ayat diturunkan, surat An-Nasr, setiap hari tidak pernah kurang istighfar saya 70 kali. Sejak ini ayat turun, kata Nabi, sampai beliau wafat, tidak pernah kurang istighfar Nabi setiap hari 70 kali. Kenapa? Karena itulah modal kita menghadap Allah. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang sudah mendapat ampunan Allah. Dan yang ketiga, kenapa kita bersegera mendapat ampunan Allah? Karena di balik ampunan itu ada surga Allah. Itu kenapa kata surga selalu beriringan dengan kata maghfirah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kenapa kata surga berbarengan dengan kata maghfirah, ampunan? Karena di balik ampunan itu adalah surga Allah. Itulah kenapa kata Nabi, orang tidak masuk surga dengan amalnya. Karena boleh jadi ada orang tak punya amal bisa masuk surga ketika dia mendapat ampunan dari Allah. Itulah kenapa setiap orang yang mati itu kita doakan ampunan. Allahumma ighfir lahu. Kenapa? Dengan maghfirah itulah dia bisa mendapatkan surga Allah. Di surat Az-Zariyat ayat yang ke-18, Allah menjamin surga. Bagi siapa surga dijamin Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Bagi mereka yang banyak beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur, waktu menjelang subuh, jam 4 atau jam 3 menjelang subuh, mereka bangun dan banyak beristighfar kepada Allah, maka surga dijanjikan bagi yang banyak beristighfar di waktu sahur. Itulah kenapa para hadirin yang usianya sudah 60 tahun itu tidak pakai alarm pun, jam 4 subuh bangun. Allah yang membangunkan supaya kita banyak beristighfar di waktu itu, karena kita akan segera berpulang menghadapnya. Kata para hadirin, bersegeralah mendapat ampunan dari Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.